Sudah mau pengen cari musuh nih. Hah? Kelihatannya sudah mulai geram nih. Waduh, saya kayaknya mau buru-buru cari orang Kristen, mau saya debat nih. Kayaknya ya. Ini antum kelihatan di wajahnya sudah mulai agak bersemangat nih. Ya. Antum udah mau cari lawan nih. Udah mau cari lawan. Jadi muqaranah itu penting sekali. Betul? Untuk memantapkan iman Islam kita. Alhamdulillah saya pribadi dulu, karena dasarnya belajar perbandingan begini, maka masuk Islamnya itu mantap. Apa? Mantap. Tidak ada keraguan sedikit pun. Alhamdulillah. Karena orang masuk Islam itu kata Allah apa? Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang mukmin itu siapa? Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian tidak boleh ragu-ragu dalam beriman itu. Betul? Lalu setelah mantap iman Islamnya, dia dituntut apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dituntut dia berjihad, berjuang di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya. Maka ayat itu ditutup apa? Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah mukmin sejati. Siapa mukmin sejati itu? Adalah mukmin yang yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulnya, tidak ada keraguan sedikit pun. Betul? Orang yang murtad itu adalah orang yang ragu. Berarti tidak? Kenapa ragu? Karena mereka mungkin belum belajar perbandingan agama. Jelas? Jelas? Jadi ada landasan hukumnya, landasan teologinya. Kenapa mereka menjalankan kristenisasi? Karena memang ada perintah tertulis di dalam Alkitab mereka untuk mengkristenkan seluruh dunia. Sebenarnya itu yang dinamakan agama misi. Apa? Saudara-saudara, sebenarnya di dunia ini dari sekian banyak agama, yang tergolong kepada agama misi itu dua. Berapa? Ada dua agama misi. Apa maksudnya agama misi? Artinya penganut agama itu berusaha memasukkan orang lain ke dalam agamanya. Itu namanya misi. Ada tujuan. Dari sekian banyak agama di muka bumi ini, cuma dua agama yang tergolong agama misi. Berapa? Yang pertama agama Kristen. Itu agama misi. Itu ayatnya tadi. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah agama misi, mengkristenkan seluruh dunia. Satu lagi agama apa misi? Agama Islam. Agama Islam juga adalah agama misi. Dalilnya mana? Baca dalam surat Saba. Surat Saba ayat 28. Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ada? Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia dengan membawa berita gembira dan peringatan. Tapi sayang, sebagian besar manusia tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sudah wafat. Coba antum saya tanya, Nabi sudah wafat belum? Ada Nabi sesudah beliau? Tidak. Saya tanya, apakah tugas kenabian sudah selesai? Waktu Nabi wafat, apakah tugas kenabian sudah selesai? Belum.
Pertanyaan berikutnya, waktu Nabi wafat, apakah agama Islam sudah sempurna? Sudah belum? Nah, antum tadi antum belum. Sudah sempurna agama Islam? Tadi bilang belum. Bahaya soalnya. Ya. Agama Islam yang ditinggalkan Nabi sudah sempurna belum? Apa ayat penutup? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dengan statement ini, Islam sudah sempurna atau belum? Sudah sempurna. Yang belum sempurna apanya? Apanya? Ayo. Yang belum sempurna, yang belum tuntas itu adalah tugas kenabiannya. Misi kenabian itu belum tuntas. Nabi diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia, tapi faktanya Nabi baru berdakwah di 2 kota, Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun. Jangankan ke Amerika, jangankan ke Eropa, ke Mesir saja Nabi belum dakwah, ke Irak saja belum, ke Iran belum. Betul tidak? Nabi wafat. Lalu pertanyaannya, Nabi wafat meninggalkan tugas kenabian, lalu siapa yang akan melanjutkan misi kenabian itu? Siapa? Kita. Mula-mula sahabat, Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau anna ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Man mukhatab huna? Kuntum. Man mukhatab huna? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Siapa mukhatab di situ? Siapa? Mula-mula sahabat Nabi. Kamunya siapa? Sahabat dulu. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada seluruh umat manusia. Maka begitu Nabi wafat, sahabat-sahabat langsung mengambil kapling masing-masing untuk berdakwah. Umar bin Khattab langsung berangkat ke Palestina. Amr bin As langsung berangkat ke Mesir. Muaz bin Jabal berangkat ke mana? Ke Yaman. Sa'ad bin Abi Waqqas ke mana? Berangkat ke Cina. Semua sahabat langsung menyebar luas untuk menyampaikan dakwah. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Islam ini adalah untuk seluruh umat manusia. Makanya jangan sampai ada seorang manusia pun di muka bumi ini, saudara-saudara, yang belum sampai kepada mereka berita-berita kebenaran agama Islam ini. Betul? Jelas? Nah, oleh karena itu, kalau antum dakwah kepada mereka, apa ilmu antum? Apa ilmu antum? Kenapa antum penting belajar kristologi ini? Coba antum buka surat Ali Imran ayat 64, coba. Qul ya ahlal kitab. Ada? Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Di situ ada perintah secara khusus dakwah kepada siapa? Kepada siapa? Kepada ahli kitab. Ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Kenapa tadi disebut ahli kitab? Karena mereka pernah mendapatkan kitab suci. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, yuk mari. Yuk, saya ajak kalian, kembalilah kamu kepada satu
kalimat, satu ketetapan. Apa itu? Kembali kepada tauhid. Yang sebenarnya sejak awal dulu tidak ada perbedaan antara kami dan kamu. Nabi-nabi kamu pun dulu mengajarkan tentang ketauhidan. Allah itu satu. Allah na'budu illallah. Jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah. Jangan membuat menjadikan pendeta-pendeta, rahib-rahib kamu sebagai Tuhan selain Allah. Sampaikan itu, ajak mereka kembali, tapi dengan prinsip tidak boleh memaksa. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Kalau mereka berpaling, katakan, tidak apa-apa. Kewajiban kami hanya menyampaikan saja. Ente mau kembali ke kami, alhamdulillah. Tidak mau, itu hak anda. Betul? Wajib tidak mengajak mereka kembali kepada Islam ini? Wajib tidak? Nah, antum sampaikan caranya, ilmunya pakai kristologi. Ya, ayatnya banyak di Quran yang menginformasikan kepada kita bahwa gerakan-gerakan kristenisasi itu ada. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Nah, ini yang dulu-dulu ya, memang dari zaman dulu sudah ada. Saya nggak usah bacakan, antum perhatikan aja ya. Saya dulu punya buku namanya Sejarah Gereja. Itu dikarang oleh Dr. Berhoff, orang Jerman. Saya ada di rumah itu, nggak saya bawa, tapi saya bacakan di sini. Sejak dahulu kala program untuk memurtadkan orang Indonesia itu sudah ada. Boleh saya baca? Kebaca enggak? Baik, saya bacakan aja. Di buku itu begini bunyinya. Boleh kita simpulkan bahwa Indonesia adalah suatu daerah pengabaran Injil yang diberkati Tuhan dengan hasil yang indah dan besar atas penaburan bibit firman Tuhan. Jumlah orang Kristen sudah 13 juta lebih tahun 67. Ini buku dicetak pertama tahun 67. Jumlah orang Kristen sudah berapa tadi? 13 juta lebih tahun 67. Akan tetapi jangan lupa bahwa kita berada di tengah-tengah 150 juta penduduk muslim. Tahun 60 juta jumlah penduduk muslim baru 150 juta. Sekarang sudah hampir 300 juta. Jadi tugas sending gereja-gereja muda di benua ini masih amat luas dan berat. Bukan saja sisa kaum kafir yang tidak seberapa banyak itu. Yang kafir menurut dia adalah orang yang di luar Islam dan di luar Kristen. Ya, bukan saja sisa kaum kafir yang tidak seberapa banyak itu yang perlu mendengar kabar kesukaan, tetapi juga kaum muslimin yang besar yang merupakan benteng agama yang sukar sekali dikalahkan oleh pahlawan-pahlawan Injil. Apalagi bukan saja rakyat jelata atau lapisan bawah yang harus ditaklukkan oleh Kristus, melainkan juga para pemimpin masyarakat, kaum cendekiawan, golongan atas dan tengah. Jadi ini saudara-saudara, para ustadz sekalian, dari tahun 67 saja sudah ada buku yang beredar di masyarakat yang mengisyaratkan bahwa Indonesia ini menjadi lahan yang subur untuk pergerakan kristenisasi, dan faktanya banyak orang yang murtad. Nah, ini saya tidak usah bacakan. Sudah ada ramalan-ramalan mereka dari tahun 2000 itu, ya. Dari tahun 2000 itu sudah ada banyak pergerakan misi sending di Indonesia yang mereka punya target, ya, dibagi-bagi tugas. Mereka punya proyek-proyek banyak. Ada namanya proyek Eriko 2000 yang targetnya akan mengkristenkan se-Jawa Barat.
Ada proyek Karapan 2000, itu targetnya mengkristenkan orang Madura. Ada proyek Andalas 2000, akan mengkristenkan masyarakat Minang di Sumatera Barat. Ada proyek Sriwijaya 2000, mengkristenkan orang Kristen, orang Islam di Sumatera Selatan. Ada proyek Serambi Mekah untuk mengkristenkan orang Aceh. Ada proyek Mandau, mengkristenkan orang-orang Kalimantan. Ada proyek Ranjau, Raja Buku, orang Sulawesi. Ada proyek Cendrawasih, mengkristenkan orang Papua. Ini semua sudah dirancang mereka sejak tahun 2002, 2000 dulu. Ini namanya tahun milenium. Itu saya belum apa namanya, ya ini sebenarnya rahasia, tapi tidak apa-apa. Ya, karena ini bagian daripada pergerakan kita yang harus antum tahu juga, bahwa sebegitu hebatnya program mereka untuk memurtadkan orang Indonesia ini. Ustadz nanya, ada orang yang saya, kira-kira seberapa besar tingkat keberhasilan mereka, dan mana lebih banyak jumlah yang murtad dari Islam masuk agama mereka daripada dari mereka masuk Islam? Nah, walaupun tidak ada angka-angka pasti, tetapi saya memprediksi saudara-saudara, kalau ditanya seperti itu, ya saya yakin dalam prediksi saya masih lebih banyak jumlah orang yang masuk Islam daripada orang yang murtad. Hanya saja kalau ada orang murtad langsung di blow up, wah dibesar-besarkan namanya, betul tidak? Karena mereka menguasai apa? Media. TV mainstream dia punya. Lah kita tidak punya apa-apa, paling kita punya sosmed. Saya cuma punya YouTube doang. Ada pengislaman diupload. Kalau mereka main di segala macam lini, sehingga kesannya seolah-olah misi mereka lebih sukses daripada misi dakwah. Betul tidak? Sebenarnya tidak. Nah, oleh karena itulah antum-antum ini bertugas untuk berdakwah kepada mereka. Karena waktu kita terbatas, mumpung saya ingat, coba antum catat nomor HP saya dulu. Nanti antum kalau butuh dalil-dalil, butuh materi, chat saya. Catat dulu nomor HP saya, 0812 996 3993. Saya ulangi, 0812 996 3993. Ya, ini ada WA-nya. Jadi antum nanti kalau sudah terjun dakwah kepada mereka, butuh referensi, butuh dalil, butuh penjelasan, chat saya. Ustadz, kalau ini gimana menjelaskannya? Tolong saya berikan ayat-ayat, dalil-dalil, ya, tentang misalnya hukum, katakan dulu kisos. Di dalam Alkitab ada enggak Ustadz? Ada. Coba buka dulu surat Al-Maidah. Buka dulu surat Al-Maidah ayat 45. Coba. Ada. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Antum nanti bisa catat dalil tentang kisos itu di dalam Alkitab, bisa dibaca, tulis. Kitab Keluaran, tulis Keluaran. Ini nanti sama ayatnya, Kitab Keluaran pasal 21 ayat 23 sampai 25. Tulis dulu namanya, Keluaran pasal 21 ayat 23 sampai 25. Satu. Yang kedua, Kitab Imamat pasal 24
ayat 19 sampai 20. Imamat pasal 24 ayat 19 sampai 20. Yang ketiga, kitab Ulangan pasal 19 ayat 21. Bunyi ayatnya, dengarin, nanti akan sama dengan tadi. Bunyi ayatnya, janganlah kamu merasa sayang kepada mereka, sebab berlaku hukum nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, luka-luka juga ada tebusannya. Sama enggak? Tanyalah orang Kristen, kenapa kamu tidak praktekkan ini? Kenapa kamu tidak mengamalkan ini? Bukankah ini sama dengan ajaran Al-Quran? Ada hukum qisas. Betul? Jadi antum kalau dakwah kepada mereka, ya, kalau kita belajar tafsir ada namanya tafsirul ayah bil ayah, tafsir bil ma'thur, betul? Tafsirul ayah bil ayah. Nah antum kalau ini enggak, tafsir bainal Quran wal Injil. Jadi ini ditafsir dengan ini. Ayat Injil ini dijelaskan di Quran juga begini. Menarik tidak? Menarik tidak? Oh, mereka pasti terpukau. Makanya pendeta-pendeta kalau debat sama saya enggak pernah menang, kalah terus mereka. Betul? Kenapa? Karena mereka baru mengalami satu agama. Saya sudah dua agama. Dan saya setelah masuk Islam, belajar Islam, maka muqaranah yang begini bisa saya jelaskan kepada mereka. Tafsirul Quran, tafsirul Injil bil Quran. Jadi menarik tidak? Antum senang enggak materi begini? Yang tidak senang berarti enggak punya pikiran dakwah kepada orang Kristen. Antum harus punya pikiran dakwah ke sana, betul? Baik. Ditambah ilmunya antum sehingga semangat untuk berdakwah kepada orang non muslim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya kepada antum semua sudah meluangkan waktu. Udah capek belum? Dari pagi, ini berapa minggu? 2 minggu ya? Dari pagi sampai malam terus digojlok karena antum calon pemimpin, calon dai di masa mendatang. Amin. Jadi semangat ya. Dan besok insya Allah kita sudah tarawih. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampaikan salam hormat saya kepada semua pimpinan kita. Semoga nanti untuk generation yang berikutnya bisa lagi diberikan materi yang seperti ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.